warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala imamil muttaqin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidina fi sabilillahi rabbil alamin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah pengajian rutin malam Ahad ba'da maghrib Masjid Jami Al-Ikhlas Komplek TNI AD Bumi Cibarusah Asri yang seluruhnya saya hormati, rahimakumullah wa hadakumullah. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas panutan kita yang mulia, Nabi Agung, baginda tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang istiqomah menjalankan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh beliau. Semoga kelak di hari kiamat kita semuanya yang hadir di majelis ilmu yang mulia ini, juga keluarga kita, anak cucu kita, keturunan kita, kedua orang tua kita, semuanya mendapatkan syafaatul jemaah dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Kita awali pengajian rutin kita pada malam ini sebagaimana biasa, yaitu dengan pembacaan umul kitab surah Al-Fatihah dan dengan pembacaan sholawat atas kekasihnya Allah. Pahalanya dari kedua bacaan tersebut yang akan kita baca, kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita, juga guru-guru kita dan saudara-saudara kita. Sekaligus kita bermunajat kepada Allah, semoga dengan barokah karomah mukjizat kemuliaan dan keagungan dari surah Al-Fatihah dan barokah dari bacaan sholawat atas kasihnya Allah, apabila ada di antara anggota keluarga kita ataupun saudara kita ataupun tetangga kita yang seiman seagama seakidah dengan kita yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, semoga oleh Allah Subhanahu wa taala lekas disembuhkan dari sakitnya dan diberikan kesehatan dengan kesehatan yang barokah untuk beribadah kepada Allah secara istiqomah. Juga kita mohon kepada Allah segala hajat kita, baik hajat yang bersifat duniawi dan ataupun terlebih-lebih hajat yang bersifat ukhrawi, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala urusan kita, baik urusan dunia, terutama urusan akhirat, urusan ibadah, urusan pendidikan agama bagi keluarga kita, semoga oleh Allah dimudahkan, dilancarkan. Anak-anak kita, cucu-cucu kita yang sedang dalam keadaan menuntut ilmu di pondok pesantren ataupun di lembaga pendidikan Islam yang lainnya, semoga mereka oleh Allah dikaruniai umur yang panjang yang barokah, selalu disehatkan zahir batinnya, dicerdaskan akal pikirannya, dibaguskan akhlaknya, kemudian dijadikan anak yang saleh-salehah, yang berilmu dan berguna bagi agama, bangsa dan negara. Betil baniyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfir lana amin Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi balighul wasilah Allahumma Sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi balighul wasilah Hayu sedulur lanang wadon pada baik susah karo senang ojo tinggal ibadahe Ayo sedulur lanang wadon padha bae susah karo senang ojo tinggal ibadahe kita umat Islam pada ngaji kitab Quran sebab kitab Quran dauhe Gusti Pangeran Allahumma Sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi balighul wasilah Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi Ma'asyiral muslimin saudaraku seiman seagama seakidah yang dimuliakan oleh Allah rahimakumullah wa adakumullah. Ada sebuah pertanyaan yang ditanyakan oleh seseorang kepada seorang kiai, kepada seorang ulama. Pak Kiai, kenapa manusia malas, ogah, segan untuk berbuat baik, untuk beribadah, untuk mengerjakan perintah-perintah Allah, bawaannya malas banget. Beda
dengan mengerjakan perbuatan maksiat, bawaannya semangat banget, asik banget. Kenapa demikian? Kiai itu menjawab, yang pertama karena di dalam dirimu ada hawa nafsu. Seandainya di dalam dirimu tidak ada hawa nafsu, kamu tidak akan merasa malas, tidak akan merasa segan, tidak akan merasa ogah-ogahan untuk beribadah kepada Allah, untuk melakukan berbagai macam amal kebaikan, amal soleh yang diperintahkan oleh Allah. Oleh karena di dalam dirimu ada hawa nafsu, sedangkan hawa nafsu itu karakternya, tabiatnya, wataknya itu tidak suka berbuat baik, sukanya berbuat buruk. Itu jawaban yang pertama dari sang kiai atas pertanyaan yang diajukan oleh sang penanya. Jadi jawabannya karena di dalam diri kita ada hawa nafsu. Tahajud malas. Nah berarti ketika kita malas tahajud, malas bangun malam, malas qiyamul lail, itu berarti sadar atau tidak sadar, diakui dan ataupun tidak diakui, saat itu kita sedang memperturutkan hawa nafsu. Saat itu kita tidak mampu melawan hawa nafsu. Hawa nafsu kan pengennya bobo, bahkan bukan bobo lagi, bonen. Apa bonen? Bobo bari tahu lah, bari tahu lah. Bobo bari blender ya. Itu. Ada lagi bonon. Bobo bari nongol. Enggak ada hawa nafsu pengen tahajud, enggak ada. Ketika setiap malam Ahad kita tahu ada pengajian di Masjid Al-Ikhlas, sebenarnya kita tahu, tapi malas untuk hadir. Akhirnya enggak hadir. Berarti saat itu kita sedang memperturutkan hawa nafsu. Karena memang hawa nafsu itu malas untuk berbuat baik. Hawa nafsu itu pengennya bukan ngaji, pengennya ngopi, pengennya pacaran, nonton dangdutan. Itulah watak hawa nafsu. Kalau nggak ada hawa nafsu, wah, mungkin kita akan seperti malaikat, ibadah terus, taat terus. Makanya malaikat kan oleh Allah nggak dikasih hawa nafsu. Makanya malaikat nggak ada yang berbuat maksiat, nggak ada yang berbuat dosa, nggak ada yang berbuat durhaka kepada Allah. Yaf'aluna ma yu'marun, malaikat itu senantiasa mengerjakan apapun yang diperintahkan oleh Allah. Karena memang malaikat itu diciptakan hanya untuk taat, makanya nggak dikasih hawa nafsu, cuma dikasih akal. Malaikat itu makhluk tanpa alternatif. Nah kalau kita bisa melawan hawa nafsu kita, malas ngaji dilawan, berangkat ngaji, malas bangun malam dilawan, bangun malam, malas baca Quran dilawan, baca Quran, insya Allah kita derajatnya akan lebih tinggi daripada derajat malaikat. Kalau malaikat rajin ibadah wajar karena gak ada hawa nafsunya, tapi kalau manusia ibadahnya rajin itu luar biasa, berarti dia mampu mengalahkan hawa nafsunya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, jawaban dari sang kiai, karena pahala-pahala dari kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, pahala-pahala dari ibadah, dari amal soleh yang kita kerjakan, oleh Allah pahalanya dihutang, ditangguhkan nanti di surga, bukan sekarang di dunia. Seandainya dibayar kontan di dunia, ini di seluruh dunia tiap masjid, tiap musola subuh itu penuh,
berdesak-desakan, berjejer-jejaran. Enggak ada orang pengen ketinggalan, enggak ada satupun orang yang ingin ketinggalan sholat berjamaah subuh. Seandainya pahala sholat subuh dibuktikan oleh Allah sekarang dunia, enggak usah sholat subuh berjamaahnya lah. Kita melaksanakan qobliyah subuh aja, itu pahalanya jika dibandingkan dengan dunia dan seluruh isinya. Ini dunia dan seluruh isinya enggak ada apa-apanya, kecil dibandingkan dengan pahala qobliyah subuh. Nah, pahala ini nanti akan dibuktikan oleh Allah di sorga. Ketika dibuktikan, kita menerima di sorga, kita merasa senang. Alhamdulillah, untung saya qobliyah subuh. Nah, mereka yang ketika hidup dalam dunia nggak qobliyah subuh, melihat pahala itu nyesal. Aduh, kenapa dulu saya nggak qobliyah subuh ya? Nyesal, baru nyesal. Jadi kita lagi diuji oleh Allah. Masihkah kita beriman kepada Allah? Masihkah kita percaya akan janji-janji Allah dalam Al-Quran untuk orang-orang beriman dan beramal soleh? Atau sudah mulai pudar kepercayaan kita kepada Allah terhadap janji-janjinya? Diuji kita oleh Allah. Masihkah kita mau sabar melaksanakan perintah Allah atau tidak? Lagi diuji. Memang Allah menciptakan kita, menguji kita. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah zat yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah hendak menguji kalian, siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Ahsanu amala. Ayyukum ahsanu amala. Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang terbaik amalnya, yang terbanyak amalnya? Kita lagi diuji. Dan hidup di alam dunia mimpi kalau nggak diuji. Semuanya diuji, nggak ada yang diuji. Cuma yang berbeda kadang-kadang model ujiannya beda-beda. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, itu jawaban yang kedua dari sang kiai, karena pahalanya ditangguhkan. Hal ini sebagaimana diterangkan oleh seorang ulama besar, al-alim, al-allama, al-amil al-kamil, al-qutub, al-arif billah, waliyun min awliyaillah, Maulana As-Syekh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi biddaraini. Beliau menerangkan, inna nafsa kaslanatun anil khair fal yuqahhir al insanu ala fi'il khair wa ma yanfa'uha wa illa daratu syarr li'annaha majbulatun alaih wa fi'il khair yu'assiru alaiha li'annahu hilafu tabi'iha fal yukrihuha alaih wa la yadauha. Kata beliau, sesungguhnya hawa nafsu itu yang berada di dalam diri kita, yang berada di dalam diri manusia, kaslanatun anil khair, itu sangatlah malas untuk melakukan kebaikan. Jadi hawa nafsu itu nggak mau melakukan kebaikan, malas. Ngapain ngaji, ngapain bangun malam, ngapain tahajud, ngapain baca Quran, ngapain duduk di pengajian rutin. Mendingan nonton TV, mendingan jalan-jalan, mendingan ke mall. Itu hawa nafsu. Kalau kita selalu memperturutkan keinginan hawa nafsu, sadar nggak sadar, kita sedang mempertuhankan hawa nafsu. Padahal kita sudah mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi kenapa kenyataannya, realitanya selalu hawa nafsu yang kau turuti, bukan perintah Allah. Begitu.
Kita nggak sadar kita sedang mempertuhankan hawa nafsu. Jadi banyak manusia yang nggak sadar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia benar-benar beriman kepada Allah, tentu orang beriman kepada Allah pasti patuh tunduk menjalankan perintah Allah, bukan menjalankan keinginan hawa nafsu. Ini malah hawa nafsu yang diikuti, yang ditaati. Ya berarti dia mempertuhankan hawa nafsu. Khawatir nanti keimanannya ditolak oleh Allah. Khawatir rusak keimanannya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kata beliau begitu, sesungguhnya hawa nafsu itu sangatlah amat malas untuk melakukan kebaikan. Lalu beliau mengatakan falyuqahhir hal insan ala fil khair wa ma yanfa'uha. Maka oleh karena itu kata beliau, manusia harus memaksakan dirinya untuk selalu terbiasa melakukan kebaikan. Manusia harus memaksa dirinya, memaksa hawa nafsu yang berada dirinya, mau tidak mau, pahit ataupun manis, paksa hawa nafsu untuk terbiasa berbuat baik, untuk terbiasa melakukan kebaikan. Memang awalnya malas, paksa terus, malas, paksa terus, lama-kelamaan akan jadi kebiasaan. Kalau sudah jadi kebiasaan, akan nikmat melakukan kebaikan. Gitu. Memang awalnya susah, harus paksa dulu. Dibantu orang sakit, anak kecil sakit, disuruh minum obat, pasti dia malas, ogah, nggak mau dia. Paksa aja udah paksa, karena untuk kesehatan dirinya, bukan untuk mencelakakan dirinya, paksa. Buka mulutnya, masukin obatnya, biar sembuh sakitnya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kata beliau begitu, falyuqahhir hal insanu ala fil khair wa ma yanfa'uha. Maka oleh karenanya manusia harus memaksakan dirinya untuk selalu terbiasa melakukan kebaikan dan melakukan sesuatu yang bermanfaat buat dirinya juga buat orang lain. Memang melakukan kebaikan itu malas, tapi harus dipaksa. Sholat itu malas, dan yang merasakan malasnya sholat bukan preman saja, kiai juga sebenarnya malas sholat itu. Saya juga sama, malas tahajud, tapi kalau nggak dipaksa ya kapan mau tahajudnya? Malas, semuanya pasti malas. Masalahnya kita mampu nggak melawan hawa nafsu itu aja. Ada yang mampu, ada yang enggak. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah biasakan, paksa dulu, nggak apa-apa paksa. Nanti lama kelamaan, step by step, kolilan kolilan, hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun, tahun pun silih bergantian, lama kelamaan jadi kebiasaan. Akhirnya terbiasa dalam kebaikan. Kalau sudah terbiasa dalam kebaikan, ketika meninggalkan kebaikan itu nggak betah dia, merasa ada yang kurang dalam hidupnya. Akhirnya menjadikan kebutuhan, kebaikan itu jadi kebutuhan. Seperti halnya kita hidup butuh makan. Saya butuh berbuat baik, sebagaimana saya butuh makan sehari-hari, begitu. Para jamaah, nah kita harus bisa seperti itu. Kalau nggak berusaha nggak bisa. Dan nanti mati pun itu tergantung kebiasaan. Jadi mautul mar'i fi adatihim. Matinya seseorang itu bagaimana kebiasaannya. Orang kalau kebiasaannya sehari-hari berbuat dosa, tidak menutup kemungkinan matinya pun dalam keadaan berbuat dosa. Dulu ada seorang kakek-kakek sudah berusia 70 tahun. Matinya, naudzubillah min dzalik, sul khotimah, matinya di atas perut pelacur yang sedang telanjang. Karena dia kebiasaannya begitu, suka melacur. Lagi melacur cabut nyawa, naudzubillah min dzalik.
keluar imannya itu. Makanya kalau kita ingin mati husnul khotimah, biasakan berbuat baik. Insya Allah manakala ajal datang, kita sedang dalam keadaan berbuat baik. Insya Allah. Kira-kira yang saya sampaikan bisa dipahami kan nih? Ya kalau nggak bisa dipahami, tanyakan aja deh, tanyakan. Atau nanti datang ke rumah lah. Supaya lebih jelas ngobrol gitu ya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah rahimakumullah wa a'adakumullah. Selanjutnya kata beliau, wa illa jaratu ila syar. Jikalau tidak, niscaya hawa nafsu yang berada di dalam dirimu itu akan menyeretmu, membawamu kepada keburukan. Jadi kalau kita nggak bisa memaksa hawa nafsu untuk selalu terbiasa berbuat baik, berarti itu peluang besar bagi hawa nafsu untuk menyeret diri kita ke dalam perbuatan buruk. Artinya jangan dikasih celah, jangan dikasih kesempatan sedikit pun bagi hawa nafsu untuk melakukan keburukan. Hajar terus dengan kebaikan, begitu maksudnya. Sehingga hawa nafsu nggak ada kesempatan, nggak ada celah sedikit pun untuk melakukan keburukan. Karena kita selalu terbiasa berbuat baik, melakukan kebaikan. Jangan dikasih kesempatan. Mau nggak kita berjuang melawan hawa nafsu? Dan berjuang melawan hawa nafsu, itu kata Nabi jihadul akbar. Jihad yang paling besar adalah jihadul nafsi. Jihad memerangi hawa nafsu yang berada di dalam diri kita. Artinya kalau kita mampu melawan hawa nafsu, mengalahkan hawa nafsu, menaklukkan hawa nafsu, menjadikan hawa nafsu sebagai tawanan di dalam diri kita, itu artinya kita telah melakukan jihadul akbar, telah melakukan peperangan besar. Sebagaimana Rasulullah pernah mengatakan setelah pulang, Rasulullah bersama para sahabatnya setelah selesai pulang dari perang Badar ya, dari perang Badar, Rasulullah mengatakan roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita telah selesai, kita telah pulang dari melakukan jihad kecil, yaitu perang Badar, perang di medan laga melawan orang-orang kafir, adu pedang, bersimbah darah. Sekarang kita akan menuju jihad akbar, jihad besar, yaitu perang melawan hawa nafsu di bulan suci Ramadan. Karena saat itu mau memasuki Ramadan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya li'annaha majbulatun alaihi. Li'annaha majbulatun alaihi. Karena sesungguhnya wataknya hawa nafsu, karakternya hawa nafsu itu asik ya, asik dalam perbuatan buruk. Begitu hawa nafsu. Nafsu itu kalau kita berbuat buruk, dia merasa asik. Mabok asik, judi asik, melacur asik, pacaran asik. Itulah karakter hawa nafsu, itulah watak hawa nafsu. Li'annaha majbulatun alaihi wa fi'lul khairi yu'asiru 'alaiha. Kata beliau, sedangkan melakukan kebaikan itu sangat berat, sangat sulit bagi hawa nafsu. Jadi hawa nafsu itu asik berbuat dosa, asik berbuat maksiat, asik melakukan kedurhakaan, tapi berat bawaannya melakukan kebaikan. Itulah karakter hawa nafsu. Kemudian kenapa hawa nafsu berat untuk melakukan kebaikan, berat untuk ibadah, berat untuk baca Quran, berat untuk ngaji? Kenapa demikian? Dijawab, li'annahu khilafu
tobiha. Karena sesungguhnya melakukan kebaikan itu, melakukan ibadah itu memang bertentangan, bertolak belakang dengan keinginan hawa nafsu. Hawa nafsu itu inginnya bukan ibadah. Bukan ibadah. Gini hari ini hawa nafsu itu pengennya bukan ibadah, bukan ngaji. Coba menurut hawa nafsu gini hari enaknya apa coba ya? Menurut hawa nafsu ngopi sambil ngerumpi, di samping kanan samping kiri cewek cantik-cantik, ya kan? Terus ada yang nyanyi, nonton TV, main catur. Itu hawa nafsu pengennya begitu. Jadi memang begitu. Iya, begitu iya. Iya begitu. Bisa gimana lagi aku? Jadi memang iya begitu. Li'annahu khilafu tabiha. Demikian kata Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Karena sesungguhnya melakukan kebaikan itu bertolak belakang, bertentangan dengan watak hawa nafsu, dengan keinginan hawa nafsu. Terus kata beliau, falyukrihuha alaihi, maka hendaklah seseorang itu memaksanya dalam perbuatan yang baik. Kalau kita sudah tahu hawa nafsu itu bertolak belakang dengan kebaikan, sementara melakukan kebaikan diperintah oleh Allah, maka kita harus memaksa hawa nafsu dalam perbuatan baik. Dipaksa pokoknya. Lu mau nggak mau harus nurut sama gua lo gitu. Lu pengennya nonton, gua paksa lu ngaji lu. Nurut sama gua lu, tempeleng lu gitu. Udah marah sama hawa nafsu sendiri, ngomel-ngomel udah nggak apa-apa. Nanti kata orang lu gila ya? Iya gua gila. Lu mau ngomong apa? Lu lebih gila dari gua. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi falyukrihuha alaihi wala yad'uha. Kata Habib Abdullah bin Al-Haddad, wala yad'uha, dan jangan sekali-kali membiarkan seseorang membiarkan hawa nafsu dalam perbuatan buruk. Jangan dibiarkan, jangan dikasih celah, jangan dikasih kesempatan hawa nafsu untuk melakukan keburukan. Jangan dikasih celah, jangan dikasih kesempatan, jangan dibuka pintu sedikit pun untuk hawa nafsu yang berada dalam diri kita untuk melakukan keburukan. Caranya hantam dengan kebaikan. Perang itu. Jadi setiap detik, setiap saat di dalam tubuh kita itu ada yang perang antara hawa nafsu dengan iman. Kata hawa nafsu, ayo main. Kata iman, ini baca Quran. Terus perang. Nah, mana yang menang nanti? Itu. Begitulah keadaan hati kita. Demikian kali kita malam ini. Saya sebenarnya suara lagi serak, tapi kalau udah mulai ceramah itu terjadi sesuatu di luar dugaan. Gitu. Saya pernah Pak, kebanyakan ceramah, tiap malam ceramah suaranya habis, kecil banget. Besoknya mau ceramah lagi saya bingung. Aduh gimana ini suara? Kalau saya nggak datang nggak enak, udah janji, udah dikasih DP lagi. Masa DP-nya dikembaliin lagi? DP-nya gede lagi, 1 juta lumayan. Udah gitu udah kepake DP-nya. Kalau saya nggak datang harus dikembaliin. Dari mana kembaliinnya? Ya Allah tolong saya. Ya Allah. Begitu naik, ya salamnya sih berat banget, kecil suaranya. Tapi lama kelamaan, buar, juga sampai roboh tuh panggung. Pernah saya itu jebol panggung sama saya tuh waktu saya ceramah di Parung Dendek tuh daerah Bogor. Jadi memang kadang-kadang terjadi sesuatu di luar dugaan saya lah, dan saya nggak tahu seperti itulah, saya juga nggak ngerti. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, rahimakumullah wa hadakumullah, oleh karena sudah masuk waktu Isya, demikian tadi kita malam ini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya, atas kehadirannya. Mudah-mudahan dengan barokah sababnya kita duduk istiqomah di majelis ilmu, dosa-dosa kita
dosa-dosa kedua orang tua kita, dosa-dosa guru-guru kita, saudara-saudara kita, paman kita, kakak kita oleh Allah dihapus, diampuni dengan barokah kita istiqomah duduk di majelis ilmu, dan ilmu kita oleh Allah ditambah dengan ilmu yang bermanfaat, yang barokah, yang disertai hidayah, yang dapat menghantarkan kita untuk menjadi pribadi-pribadi muslim yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Akhirnya mari kita tutup tali kita pada malam ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf, adalallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.